Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah bersama PAC Fatayat Margoyoso. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberikan kelancaran. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rahmatusumma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifa'i, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami'i ahlul qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan ummi wa abi wa muassisi hadzal ma'had wa muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama wa khususan musannifi hadzal kitab Mbah Kiai Ali Maksum wa farallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim lahum wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan lanjutkan di halaman 31 ya. Masih melanjutkan tema tentang sholat tarawih ini. Tsumma qala asy-syaikhu, kemudian asy-syekh yaitu Kiai Ali Maksum mengatakan, na'am zida fiha fi ahdi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iya, jadi ini kemarin bahwa menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian besar ulama terutama di dalam madzhabul arba'ah mengatakan bahwa rokaatnya sholat tarawih adalah 20 rokaat. Itu betul. Naam, zida fiha, tetapi kemudian ditambah di dalam rokaatnya tarawih yang 20 itu fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa huwa idzaka al-Madinati, dan ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berada di kota Madinah. Beliau ini adalah tabi'in ya. Faju'ilat sittan wa thalathina rak'atan, maka sholat tarawih pada periodenya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi 36 rakaat. Jadi tidak 20 rakaat tetapi ditambah menjadi 36 rakaat. Kenapa kok ditambah ini? Walakin kanal qasdu, tetapi tujuan min hadhihi ziyadati, dari tambahan ini, musawata ahli Makkah fil fadli, itu untuk menyamakan keutamaan yang diperoleh oleh penduduk Mekah. Li'annahum kanu yatufuna bil baiti, karena penduduk Mekah itu kalau sholat tarawih mereka itu bertawaf di sekitar Baitullah ba'da kulli arba'i raka'atin marrotan. Setiap selesai 4 rakaat tarawih itu satu kali tawafan. Jadi setiap 4 rakaat istirahat, tawaf dulu, tawaf 7 putaran, nanti baru melanjutkan sholat tarawih lagi. Itu penduduk ahli Mekah ya, penduduk Mekah pada masa khalifah atau masa sahabat dulu seperti itu. Jadi ya lama memang sholatnya gitu. Makanya memang sholat tarawih ini, karena tarawih itu artinya adalah istirahat, jadi memang santai, atau sholatnya tidak kesusu-susu. Ini yang beda dengan kita gitu.
Ai ba'da kulli taslimataini lima yati. Jadi setiap dua salaman, jadi kan 4 rakaat tuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian mereka tawaf dulu mengitari Baitullah. Faro'a radhiyallahu anhu ayyusalliya. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini melihat bahwa dia kemudian mensolati wahwa hina izin ya ummun nasa badala kulli tawafin. Beliau ini kemudian mengimami para orang-orang itu badala kulli tawafin arba'a raka'atin bitaslimatain ay bitaslimatain. Jadi kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berinisiatif, berpendapat kita kan yang di luar Mekah nggak bisa tawaf. Yang bisa tawaf hanya penduduk Mekah yang sholatnya di Baitullah, di Masjidil Haram. Kalau di luar kan tidak bisa. Kita yang hidup di Madinah nggak bisa seperti orang Mekah. Pahala kita menjadi berkurang. Maka beliau kemudian menggantikan tadi tawaf yang 7 putaran itu digantikan menjadi 4 rakaat. Jadi setiap satu tawafan diganti 4 rakaat dengan 2 salam. Maka akhirnya berarti kalau di dalam 20 rakaat itu kan ada 5 kali 4 rakaat ya, kan 4 rakaatnya jadi 5 kali. Berarti ini yang 5 kali ini diganti menjadi 4 ya, 5 ya. Nah, itu diganti menjadi 4 rakaat itu. Okay. Jadi akhirnya total semuanya adalah 36. Arba'a raka'atin ay bitaslimataini. Jadi ini 4 ya mestinya. Kalau 36 16 4 kali 4 ya. Bukan 5 tapi 4 kali 4. Nggih, 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kan 16. Jadi ditambah 16 rakaat sebagai pengganti dari tawaf tadi. Ini ijtihadnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ziyadatun min al-faqiri, ada tambahan dari al-faqir yaitu Kiai Subki. Hadza dalilun ala sihhati ijtihadil ulama. Ini menunjukkan sebagai dalil bolehnya ijtihadnya para ulama fi ziyadati ala ma warada, dalam menambahi ibadah yang sudah ada, min ibadatin masyru'atin, dari ibadah yang sudah disyariatkan. Kenapa? Idmin malaraiba fihi, karena tidak ada keraguan di dalamnya bahwa annalil insani ayyusalliya minan nafilati mastada'a bil laili, bahwa sesungguhnya setiap manusia ayyusalliya minan nafilati diperbolehkan melakukan sholat sunnah mastata'a, yang dia mampu, bilaili wan nahari, pada waktu malam dan siang, illa fil awqatil lati waradan nahyu anis sholati fiha, kecuali di dalam waktu-waktu yang memang itu dilarang untuk dilakukan sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak, yaitu setelah sholat asar. Kalau kita selesai sholat asar tidak ada hajat apa-apa, itu haram kita melakukan sholat setelah sholat asar sampai dengan nanti ghurubus syamsi, yaitu masuk waktu maghrib. Kemudian setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh jenengan sudah selesai sholat, tidak ada hajat apa-apa gitu, tidak punya qadha, tidak punya apa, kemudian sholat lagi, itu tidak boleh. Itu termasuk waktu yang diharamkan. Sholat sunnah tidak boleh setelah sholat subuh. Maka di dalam sholat subuh tidak memiliki sholat sunnah ba'diyah, adanya adalah qabliyah ya, sampai dengan terbitnya matahari. Kemudian ketika terbit matahari sampai dengan qadra rumhin, jadi matahari sudah meninggi sekitar sak pengadek, sak pengawe kalau orang Jawa bilangnya ya. Kalau di sini ya tergantung ya, kalau tulu'ul fajrinya itu awal ya, tulu'ul syamsinya awal ya agak awal ya, mungkin sekitar, kalau sekarang mungkin jam hampir setengah 7 mungkin ya, waktu duha. Nah, sampai datang waktu duha itu baru sholat sunat diperbolehkan, yaitu sholat duha. Kalau sebelumnya tidak diperbolehkan, itu haram ya. Tadi kecuali kalau jenengan sholat sunnah qobliyah
itu kan dilakukan sebelum sholat subuh mulainya. Tapi setelah sholat subuh jenengan tadi belum sempat qobliyah, maka boleh melakukan qobliyah setelah sholat subuh. Jadi waktunya sholat sunat qobliyah itu adalah mulai masuknya waktu sholat ini sebelum sholat fardu ya, sampai selesai waktunya selesai. Jadi habis waktu itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kok buru-buru jamaah sudah mau dilakukan, saya nggak sempat sholat qobliyah dulu karena setelah ketinggalan jamaah, maka langsung jamaah sholat subuh ya. Kemudian selesai jamaah sholat subuh baru sholat qobliyah, itu boleh. Meskipun dilakukan setelah waktunya sholat subuh, itu diperbolehkan. Tapi kalau ba'diyah mboten angsal karena itu tidak ada di dalam ba'diyahnya sholat subuh ya. Sama asar juga sama nggih, punyanya qobliyah. Qala syaikhu, Syekh berkata, yaitu Mbah Ali Maksum, fattarawihu idzan 20 rakaatan. Maka tarawih itu kalau begitu adalah 20 rakaat indal jami'i, menurut seluruh ulama. Siwal witri, selain sholat witir. Kalau plus sholat witir ya tergantung, witirnya 1 ya berarti 21, witirnya 3 23, witirnya 11 ya menjadi 31 ya. Al-Malikiyatu qalu, orang-orang mazhab Malikiyah mengatakan adadut tarawihi 20 rakaatan. Jumlah sholat tarawih itu 20 rakaat, siwa syaf'i wal witri, selain yang genap dan ganjil. Maksudnya ini selain genap dan itu selain sholat witir yang genap itu kan 2 rakaat baru 1 misalnya ya, atau 2 rakaat 1. Selain itu tidak menghitung itu jumlahnya 20 rakaat. Itu pendapat ulama Malikiyah. Jadi sebagian besar bahkan kalau dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah itu menjadi kesepakatan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Ziyadatun, ini ada tambahan lagi dari Kiai Ahmad As-Subki. Wa fil mizani lisya'rani, di dalam kitab Al-Mizan, Al-Mizanul Kubra lisya'rani, miliknya Imam Asy-Sya'rani, Shahifah 147. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum. Termasuk di antara pendapat itu adalah pendapatnya Abi Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, anna sholatat tarawih fi Ramadana 20, bahwa sesungguhnya sholat tarawih di bulan Ramadan itu ada 20 rakaat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-'ishruna lahum ahabbu ilayya. Imam Syafi'i sendiri menyatakan dengan tegas ini al-'ishruna lahum, jadi 20 rakaat ini itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai. Wa innaha fil jama'ati afdalu, dan sholat tarawih dengan 20 rakaat itu di dalam berjamaah itu afdalu ma'a qauli Malikin fi ihdar riwayati, bersama pendapatnya Imam Malik di dalam salah satu riwayatnya, fi ihdar riwayati anhu. Innaha sittatun wa salasuna rakaatan. Sungguhnya tadi ini totalnya adalah 36 rakaat. Jadi ini kalau tadi pada zamannya tabi'in ya, ada tambahan. Wa fi bidayatil mujtahidil Qurtubi, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid miliknya Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi, juz awal Shahifah 21, wa anna tarawih allati jama'a 'alaiha Umar bin Al-Khattab an-nasa muraghabun fiha. Sesungguhnya bahwa tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mengumpulkan orang-orang ini, muraghabun fiha, itu disukai, artinya disunahkan ya, karena sangat disukai. Raghiba itu kalau muta'addinya fi artinya disukai, tapi kalau an benci ya, membenci. Ila angqala, sampai ia mengatakan wahtalafu fil muhtari, dan para ulama berbeda pendapat di dalam kaul yang dipilih fi adadir rakaati, min adadir rakaati, dari bilangannya rakaat allati yaqumu bihan nasu fi Ramadana, yang dilakukan oleh orang-orang di bulan Ramadan. Ini keterangan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid.
Fakhtara Malikun, maka Imam Malik memilih fi ahadi qaulaihi, di dalam salah satu dari dua pendapatnya, wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah, wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum, dan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, al-qiyama bi 20 raka'atan siwal witri. Mereka ini memilih melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat selain witirnya. Jadi yang 20 rakaat ini murni tarawihnya. Qala berkata Asy-Syaikh, yaitu Imam Kiai Ali Maksum, wal hasilu annal a'immatal arba'atal mazkurata ikhtaru. Hasilnya atau kesimpulannya bahwa para imam-imam 4, yaitu imam mazhab 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, itu mereka memilih anna adadat tarawihi 20 raka'atan siwal witri, bahwa sesungguhnya jumlah rakaatnya sholat tarawih itu 20 rakaat selain sholat witir. Ya, setelah kita kemarin kita pelajari semua, kesimpulannya bahwa sholat tarawih itu rakaatnya 20 rakaat. Wal qailu anna adadaha samanu raka'atin khariqun limastaru wa mukhalifuhu. Dan orang yang berpendapat bahwa jumlah sholat witir, jumlah rakaat sholat witir itu 8 rakaat, itu khariqun limastaru. Itu orang yang berbeda dengan qaul yang mukhtar. Artinya dia tidak sama, orang yang tidak mengikuti pendapat ulama-ulama di dalam qaul mukhtarnya. Wa mukhalifuhu, dan orang yang menyulayani pendapat ulama yang mukhtar. Maka karena itu tidak sesuai dengan pendapat ulama di dalam aqwal yang mukhtar, saya bagi ayyum badza kalamuhu. Ini penegasan dari Mbah Ali Maksum. Maka sebaiknya ucapan orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih 8 rakaat itu saya bagi ayyum badza kalamuhu. Ucapan mereka itu sebaiknya ditinggalkan, dibuang saja. Ya, begitu. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu dalil-dalilnya, ijma'nya sahabat itu sudah mengatakan bahwa tarawih itu 20 rakaat. Ya. Wala yultafatu ilaihi, dan enggak perlu kita toleh. Artinya jenengan enggak perlu ikut-ikutan, bingung, ragu, terpengaruh, mboten usah, karena itu tidak ada dalil yang kuat. Walaisa huwa min ahli sunnati wal jamaah, dan tidak termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah orang yang mengatakan seperti itu. Alladzina hum al-firqatun najiyah, jadi mereka bukan termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah yang dianggap sebagai al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat. Karena Nabi dulu mengatakan bahwa sudah diprediksi oleh Nabi berkata, satastariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Mben itu bakale umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu belum terjadi, tapi Nabi sudah mengatakan satastariqu, ya. Jadi jangkanya enggak terlalu lama. Ternyata benar, karena jaraknya dari Nabi wafat sampai kekhalifahan Ali itu kan tidak mencapai 50 tahun, ya. Sekitar tahun 40-an Hijriah itu Ali, khalifahnya Ali sudah korak-karik karuan, ya, sudah direbut oleh Muawiyah, perperangan dan macam-macam. Dan dari situ kemudian terpecah-pecah, muncul ada firqah namanya kelompok Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, sampai ke belakang ada Asy'ariyah, Maturidiyah yang menjadi embrionya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian semua itu kulluhum finnar, kata Nabi, mereka semua itu akan masuk neraka kecuali satu. Siapa itu? Yaitu kelompok yang mengikuti ana alaihi wa ashabi, kelompok yang mengikuti saya dan para sahabatku. Nah, ini makanya akhirnya rebutan, siapa yang mengikuti saya dan sahabatku ini? Yang ngaku ya saya, ya kelompok saya, yang kelompok ini, dan seterusnya. Jadi firqah an-najiyah ya nggak ada yang tahu, tapi
kita ikhtiar kita di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini mengikuti kanjeng Nabi, ahlus sunnah mengikuti sunnahnya Nabi, wal jamaah itu sunnahnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ulama, sampai kiai-kiai hari ini gitu. Maka kalau jenengan ada yang mengatakan ngapain kok kamu ikut para ulama, kenapa nggak ikut kepada Nabi saja? Kan yang diangkat oleh Allah itu hanya Nabi, yang diangkat oleh Rasul. Kenapa kita nggak mengikuti Nabi saja? Kalau yang lain itu kan semuanya sama. Saya dan mereka ulama ya sama, podo-podo menusane, podo doyan segone. Nah ini beda. Kita tidak mungkin bisa mengikuti Nabi kalau tidak tahu atau tidak belajar melalui para ulama itu. Apalagi kita hari ini sudah nggak menangi Nabi. Itu. Malah kita juga belum pernah tahu makamnya Nabi misalnya. Ini terus gimana mau mengikuti Nabi, ya kan? Ya otomatis harus mengikuti orang yang mengikuti Nabi. Para sahabatnya dulu, sahabatnya sudah nggak ada juga. Para tabiinnya sudah nggak ada juga. Tabiut tabiin nggak ada juga. Terus kepada siapa? Kepada para ulama. Boleh nggak? Boleh, karena Nabi sudah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi jenengan kalau mengikuti para ulama kok diserang atau dipertanyakan oleh orang, tidak usah keder, okay? Saya punya dalil al ulama'u warasatul anbiya. Ya sudah, saya mengikuti ulama, ini warasatul anbiya gitu. Tsumma qala Syekh rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi. Kemudian Syekh mengatakan lakin hunaka may yaqul, tetapi di sana ada yang mengatakan innat tarawiha samanu raka'atin, sesungguhnya salat tarawih itu 8 rakaat. Mustanidan ila hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, orang yang mengatakan itu bersandar pada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan maka Rasulullah yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi. Rasulullah itu tidak pernah kata Aisyah tidak pernah menambahkan sholat di dalam bulan Ramadan maupun yang lainnya ala ihda asyrata rakaatan, melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an, yang Nabi itu mensolatinya dengan 4 rakaat, ay bitaslimataini fi ma yadharu lima ya'ti. Di dalam pendapat ulama yang kaul yang zahir itu 4 rakaat ini dilakukan dengan 2 salaman, tidak kemudian bleng sak salaman, tidak. Falatas al an husnihinna, maka jangan tanya tentang kebaikan sholat 11 rakaat tadi. Watulihinna, dan panjangnya sholat 11 rakaat itu. Jadi Nabi ini melakukannya sangat lama sekali. Tsumma yusalli arba'an bitaslimataini kadzalika. Kemudian Nabi sholat lagi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu dilakukan dengan panjang, lalu lagi 4 rakaat. Falatas al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya tentang kebaikan dan panjangnya sholat 4 rakaat tadi. Tsumma yusolli salasan, setelah itu 4, terus kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Jadi totalnya 11 rakaat. Ini yang dijadikan hadis dasar sebagai orang-orang yang mengatakan sholat sunat tarawih itu 8 rakaat. Ini pakai hadis ini, hadisnya Aisyah. Qalat Aisyah tuh, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah jenengan tidur, atanamu apakah jenengan tidur qabla an tutira, sebelum jenengan witir. Jadi Aisyah ini enggak melihat Nabi tidur kok sholatnya lama sampai 11 rakaat, tapi belum melihat Nabi sare. Kata Allah, Aisyah bertanya, jenengan apakah tidur sebelum witir? Jadi ketika mau tidur ditanya, kok jenengan, dia tidak tahu kalau Nabi sudah witir, ditanya, apakah jenengan tidur sebelum witir? Qala ya Aisyah, hai Aisyah, inna ainaya tanamani, sesungguhnya 2 mata saya ini tidur, walayana muqalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaihi. Ini hadis yang dijadikan sebagai dasar tadi sholat tarawih 8 rakaat yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian ini diberi penjelasan oleh Mbah Ali Maksum. Lakin hadzal istinadu indi, tetapi dasar di atas tadi itu menurut saya, menurut Mbah Ali Maksum,
la yasihhu, tidak sah. Hadis ini jadikan dasar untuk menunjukkan tarawih 8 rakaat itu enggak sah, enggak sesuai. Kenapa? Li'anna mawdu'al hadithi huna, karena tema hadis di atas tadi itu fima yazharu, menurut kaul yang zahir, dalam pendapat yang jelas, dua sholatul witri itu tentang sholat witir, bukan sholat tarawih gitu. Wa ma'lumun indana, dan sudah sangat maklum sekali dalam pendapat kita ma'asyir ahli sunnah wal jamaah dan juga para ulama syafi'iyah, annal witra aqalluhu rak'atun, witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat, wa aktsaruhu ihda asyrota rak'atan, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama kana idzaka yusalli ba'dan naumi arba'an bitaslimataini wilaan. Nah, karena itu Nabi itu sesungguhnya adalah ketika itu sholat ba'dan naumi, setelah tidur, arba'an bitaslimatain, sholat 4 rakaat dengan 2 salaman secara berturut-turut, wilaan. Summa arba'an ukhra bitaslimataini aidan wilaan. Lalu kemudian sholat lagi 4 rakaat dengan 2 salaman secara berturut-turut. Summa salasan bitaslimataini kadzalika. Kemudian ditambah lagi 3 rakaat dengan 2 salaman. Jadi 2 terus 1. Nah, wa yadullu ala annaha sholatul witri. Ini menunjukkan radhiyallahu anha lahu sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena ucapan Aisyah kepada Nabi, yaitu atanamu qabla an tutira, apakah jenengan tidur sebelum witir? Ya. Kok jenengan mau sare sebelum witir? Fa inna sholatat tarawihi, sesungguhnya sholat tarawih itu tuf'alu ba'da sholatil isya'i wa qablan naumi, dan sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur. Jadi tadi tuh Aisyah kan melihat Nabi kayaknya belum sare, terus ditanya, loh Nabi jenengan kok sholat witir sebelum sare? Biasanya kan kalau witir itu setelah sare, jadi diakhirkan di sepertiga malam yang akhir ya. Kok ini belum sare jenengan sudah witir, apakah jenengan akan tidur sebelum witir? Nah, begitu. Nah, kemudian Nabi jawab, saya itu mata saya tidur tapi hatiku tetap terjaga, kan begitu. Berarti kalau begitu Nabi kan sudah sare, begitu, sudah sare kemudian melakukan witir. Lah kalau sholat tarawih itu kan biasanya dilakukannya setelah sholat isya, bukan setelah sare. Jadi ini menunjukkan ini sholatnya Nabi itu sholat witir, bukan sholat tarawih. 11 rakaat itu sholat witir, karena memang sholat witir maksimal adalah 11 rakaat. Itu dalil yang pertama. Kenapa tidak tepat kalau dikatakan sebagai sholat tarawih. Sanian, yang kedua alasannya, anna sholatat tarawihi la tujadu fi ghairi Ramadan. Sholat tarawih itu tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Nah, hadis ini di atas tadi diawali sama Aisyah yang mengatakan maka Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi. Nabi tidak menambah sholatnya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maksudnya nggak menambah sholat apa? Nggak menambah sholat witir. Jadi sholat witir itu di bulan Ramadan maupun yang lain ya maksimal 11 rakaat. Nah, kalau tarawih kan nggak tepat. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kok Nabi mengatakan mayazidu fi Ramadan wala fi ghairihi? Kan nggak sesuai kalau ini dikatakan sebagai sholat tarawih, ya. Salisan, yang ketiga, bukti lagi bahwa hadis tadi tidak tepat jadikan sebagai dasar untuk sholat jumlah rakaat sholat tarawih. Salisan annal Bukhari, ya, sesungguhnya Imam Bukhari wado al hadis al mazkuro, itu meletakkan hadis yang tadi itu, hadisnya Aisyah, itu fi sholatil witri, dimasukkan dalam bab sholat witir, bukan di sholat tarawih. Jadi semakin kuat bahwa hadis di atas itu menjelaskan sholat witir. Kan nggak mungkin Imam Bukhari nggak paham ya, Imam Bukhari ini termasuk rawi
di eranya tabi'in yang paling ketat standar penerimaan hadisnya, sehingga beliau ini dianggap kitab Sahih Bukhari itu dianggap sebagai ashahhul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang paling sahih, paling benar setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari, karena saking hati-hatinya beliau menerima hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Beliau meneliti hadis yang dimasukkan di dalam Sahih Bukhari itu sampai dengan 25 tahun. Dari 1/4 abad dari usianya itu digunakan meneliti hadis. Itu saking hati-hatinya Imam Bukhari. Kalau kita hari ini ya nggak ada orang penelitian kok 25 tahun ya. Itu bedanya ulama dulu dengan sekarang. Kalau sekarang orang pada meneliti, menjadi penelitiannya paling suwe setahun, 2 tahun sudah. Itu sudah geger nondunya. Ya, kalau Imam Bukhari itu 25 tahun. Dan dilakukan dengan ikhlas, tanpa didanai siapapun. Setiap menghadapi kesulitan, beliau langsung menghadap kepada Allah, sholat 2 rakaat dan minta ampunan dan minta petunjuk ya. Makanya Sahih Bukhari ini semakin lama bukan semakin hilang, tapi kitab Imam Bukhari ini sampai sekarang masih dipelajari dan dianggap sebagai kitab hadis yang otoritatif. Jadi orang kalau mencari sumber hadis ya Sahih Bukhari ya, dan 7 kitab yang lain Al-Kutubus Sab'ah. Itu saking ikhlasnya orang dahulu ya, ulama-ulama itu kalau nulis itu tanpa pamrih, nggak ada niat kepengen dapat pamor, kepengen dapat dapat ini beda dengan kita sekarang ya. Nulis sebentar terus publish geger nondonya, tapi setelah itu setahun nggak ada yang tahu, sudah nggak ada yang baca ya. Ini menunjukkan riyadhahnya beda, tingkat ikhlasnya kita beda ya. Ya, semoga kita bisa meneladani ulama-ulama seperti itu ya. Wa qala al-'allamatu al-Qasdallani fi Irsyadis Sari, Imam al-'Allamah al-Qasdallani di dalam kitab Irsyadis Sari li syarhi Sahihil Bukhari, yaitu sarahnya Sahih Bukhari, wal ma'rufu yang dikenal, yang diketahui, wa huwa allazi 'alaihil jumhur. Jadi qaul yang ma'ruf dan juga yang diikuti oleh jumhur ulama, annahu adadu raka'atit tarawih, sesungguhnya bilangan rakaat tarawih isruna rakaatan, itu 20 rakaat, di asri taslimatin dengan 10 salaman, berarti 2 melakukannya. Wa dzalika khamsu tarwihatin. Nah, 2 itu menjadi 5 tarwihatin, 5 kali istirahat. Kullu tarwihatin arba'u raka'atin. Setiap istirahat itu terdapat 4 rakaat bitaslimataini dengan 2 salaman, ghairil witri selain witir. Wa huwa salasu raka'atin, dan witirnya 3 rakaat. Jadi inilah yang biasanya menjadi tradisi kita di Indonesia. Salat witir salat tarawih itu 20 rakaat, tapi dilakukan 2 setiap 4 rakaat istirahat. Nah, makanya biasanya jadinya kalau jamaah di mushola itu setiap 4 rakaat baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tujuannya kan istirahat tuh. Ben tengok-tengok sedelo, enggak langsung berdiri lagi. Ya, kan capek gitu 20 rakaat kalau nuli-nuli itu ya, langsung gitu. Tapi kalau orang sekarang malah Rasulullah suruh tasbih-tasbihan, langsung gaspol. Lebih cepat, lebih baik. Ini jadi ternyata ini ada ada penjelasannya. Jadi makanya namanya tarwih itu istirahat santai, sholat yang tarawih itu santai gitu ya. Jadi 20 rakaat itu dibagi menjadi 5 kali istirahat. 4 selesai, 4 istirahat dulu, 4 istirahat dulu sampai 20 begitu. Kalau orang Arab dulu, orang zamannya sahabat, 4 rakaat istirahatnya tawaf. Ya bukan istirahat ya. Kalau kita ya nggak bisa. Seandainya kita di jamaah di Masjidil Haram juga kayaknya nggak kuat tuh kalau 4 tawaf, 4. Kecuali kalau yang imannya tebal itu. Wa fi Sunanil Baihaqi, jadi dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, kama qala Ibnu al-Iraqi, sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu al-Iraqi fi syarh Taqrib Anis Sa'ib, di dalam syarahnya kitab At-Taqrib
diriwayatkan Anis Sa'ib dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat itu pada melakukan sholat pada zamannya Umar bin Khattab di syahri Ramadhana, di bulan Ramadan, di isrina rak'atan dengan 20 rakaat. Warawa Malikun fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta. Ini kitab hadis, kumpulan hadisnya Imam Malik. Ya, kitab Al-Muwatta ini termasuk kitab yang kumpulan hadis yang awal. Sebelum Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim dan yang lain-lain. Sebelum Kutubus Sab'ah itu ada, itu Imam Malik lebih dulu punya namanya Al-Muwatta, kumpulan hadis. Dan ini menjadi kitab rujukan hadis para ulama-ulama di zaman awal, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menghafal kitab Al-Muwatta itu di usia 9 tahun. Jadi dulu orang-orang kalau belajar itu adalah pakai kitabnya Imam Malik ini. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. 7 tahun beliau hafal Al-Quran, 9 tahun hafal Al-Muwatta, 15 tahun sudah menjadi mufti. Jenengan sudah hafal apa saja? Ya. Hafal hadis sak sanate loh ya, bukan hanya hadis, jangan kan hafal an-nadzafatu minal iman yang laras sanate. Ya, ini hafal sesanat-sanatnya. Jadi apa itu bedanya ulama dahulu ya. Kalau kita ini hafal utang ya. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta dari Yazid bin Rauman qala, beliau mengatakan kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab. Orang-orang itu pada zamannya Umar bin Khattab itu melakukan sholat di salasin wa isrina, 23 rakaat. Berarti tadi 20 sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Wa jama'al Baihaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi salasin. Wa jama'a dan mengumpulkan Al-Baihaqi Imam Baihaqi bainahuma antara sholat tarawih dan witir di annahum kanu bukan ya, wa jama'al Baihaqi bainahuma ini antara Imam Malik atau antara Yazid bin Rauman ya, antara Yazid bin Rauman. Oh bukan, mohon maaf. Ini bainahuma ini antara riwayatnya Malik dan riwayat dari Ibnul Iraqi di dalam Syarah Takrib. Ya, jadi dia mengumpulkan antara keduanya. Di annahum kanu, sesungguhnya para sahabat itu kanu yutiruna bi salasin. Mereka itu witir dengan 3 rakaat. Waqad addu ma waqa'a fi zamani Umar anhu kal ijma'i. Dan mereka para sahabat itu menghitung bahwa apa yang terjadi pada zamannya Umar radhiyallahu anhu itu sebagai ijma, karena semua sahabat kemudian mengikuti sampai dengan masa Ali. Jadi mulai Umar kemudian diikuti Utsman dan Ali, semuanya itu mengikuti sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir dan dilakukan berjamaah. Ya, ini kemudian dianggap sebagai ijma'us sahabat. Wa'lam, dan ketahuilah anna sholat tarawih, sesungguhnya sholat tarawih itu masna 2-2, jadi 2 rakaat fi madzahibi ahli sunnati wal jamaah, dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wa syafi'iyah tuqalu, orang-orang pengikutnya mazhab syafi'iyah itu berkata, jadi ulama-ulama dalam mazhab syafi'i mengatakan yajibu ayyusallima min kulli rak'ataini. Jadi tadi rakaatnya tarawih itu 2-2. Jadi 20 rakaat itu 2 sampai 20 rakaat. Bahkan yang di dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa 20 rakaat ini harus wajib dilakukan dengan salam 2 rakaat. Jadi nggak boleh 4 rakaat. Kalau di teman-teman di kelompok lain kan ada yang menyolatinya 4 ya. Biasanya yang 8 rakaat itu begitu, 4 terus 3 rakaat witir. Ini menurut mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Jadi harus 2-2. Fa idza shallaha bi salamin wahidin lam tasihha. Kalau sholat 20 rakaat itu disalamkan hanya 1, berarti 20 rakaat langsung
sepisan salame itu tidak sah. Agen sing kuat ya siapa gitu. Enggak boleh seperti itu. Harus dua-dua. Itu mazhabnya Syafi'iyah. Wal Hanafiyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu qalu. Imam Hanafiyah, mazhabnya Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah berkata, yundabu ayyusallima fi akhiri kulli rak'ataini. Jadi tidak wajib tapi disunnahkan menurut pendapatnya mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Itu sunnah. Salam setiap di akhir 2 rakaat. Kalau fa'alaha bisalamin wahidin, kalau dia melakukan dengan satu salam selama 20 tadi, wa qa'ada ala ra'si kulli rak'ataini, dan dipisah dengan duduk setiap masuk 2 rakaat, sahhat ma'al karohati, maka sah tapi hukumnya makruh. Ya, jadi begini, sholatnya langsung sak salaman 20 rakaat, neng setiap 2 rakaat itu dipisah dengan duduk. Jadi kayak duduk istirahat gitu ya. 2 rakaat sebelum berdiri lagi itu ada duduk istirahatnya agak sebentar gitu ya, saantawes duduk dulu, baru berdiri lagi sholat 2 rakaat, terus duduk lagi ngadeg yang 2 rakaat, terus duduk lagi 2 rakaat lagi sampai di akhir 20. Itu boleh menurut selain mazhabnya Syafi'iyah, tapi hukumnya makruh. Tetap sah tapi hukumnya makruh. Ini enggak kelaku kalau di sini ya, enggak kelaku. Amma idza lam yaqut, adapun kalau tidak berdiri, tidak duduk sama sekali, jadi langsung ala ra'si kulli rak'ataini, di setiap ujung atau pertama setiap 2 rakaat tadi, fafihi ikhtilaful mazahib, maka itu tidak baik karena berbeda dengan mazhab-mazhab yang sudah ada. Karena mazhab tidak ada yang mengatakan begitu, bahkan mengharamkan kalau Syafi'iyah, selain Syafi'iyah makruh. Amma Syafi'iyatu faqalu, adapun Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengatakan yajibu ayyusallima min kulli rak'ataini, wajib harus disalami setiap 2 rakaat. Fa idza shallaha bisalamin wahidin lam tasihha, kalau salamnya hanya 1 maka tidak sah. Qa'ada am lam yaqut, baik dipisah dengan duduk dulu setiap 2 rakaat tadi maupun tidak. Kalau hanya salamnya 1 tidak sah menurut mazhabnya Syafi'i ala ra'si kulli rak'ataini. Ziyadatun, ada tambahan tidak dari Imam Kiai Ahmad Subki lagi. Fala budda indahum min an yusalliyaha rak'ataini. Maka menurut pendapatnya Syafi'iyah berarti harus sholat tarawih ini disolati dengan cara 2 rakaat wa yusallimu ala ra'si kulli rak'ataini, dan salam setiap 2 rakaat. Jadi enggak boleh langsung. Qala Syaikhu Asy-Syaikh itu Mbah Ali Maksum berkata, wa ammal Hanafiyatu faqalu, orang-orang mazhab Hanafiyah berkata, idza shalla 4 raka'atin bisalamin wahidin nabat an rak'ataini ittifaqan. Ketika ada orang yang sholat 4 rakaat dengan salam 1, ya, jadi 4 rakaat bukan 2 tapi 4 rakaat menjadi salamnya 1, nabat an rak'ataini ittifaqan, maka dia bisa mengganti 2 rakaat, jadi tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi wa idza shalla aktsara min 4 raka'atin wahidin min 4 raka'atin bisalamin wahidin ikhtalafa at-tashihu. Tapi kalau dia itu sholatnya lebih dari 4 rakaat dan salamnya hanya 1, maka orang seperti itu nyulayani qaul yang shahih ya. Maka apakah itu dianggap tidak benar, berbeda dengan pendapat ikhthalafat tashihu fihi. Jadi berbeda dengan pendapat yang dianggap sah. Faqila yanubu an syaf'in minat tarawihi wa qila yafsudu. Sebagian pendapat itu boleh salamnya tadi bisa mengganti dari hitungan genap dari setiap tarawih, artinya dari 2 rakaat tadi. Tapi yang pendapat lain mengatakan waqila yafsudu. Ada yang mengatakan rusak, nggak bisa. Jadi ya harus 2-2. Wa ammal Hanabilatu faqalu, adapun pendapatnya mazhab Hanabilah, mazhabnya Ibnu Hambal, mengatakan tasihhu ma'al karohati, sah
Kalau mau sholat tadi 4 rakaat salamnya 1 sah tapi makruh. Wa tuhsabu isrina raka'atan. Oh, ini berarti yang salamnya 20 rakaat salamnya 1 itu tasihhu ma'al karahati, sah tapi makruh. Wa tuhsabu isrina raka'atan dan dihitung 20 rakaat. Wa ammal malikiyatu faqalu, adapun mazhab Malikiyah mengatakan tasihhu wa tuhsabu isrina raka'atan, sah dan dihitung juga 20 rakaat. Wa yakunu tarikan li sunnatit tasyahhudi, tetapi orang seperti itu dianggap meninggalkan kesunahan bertasyahud. Karena tasyahud ini kan termasuk dianjurkan begitu ya, melakukan tasyahud itu dianjurkan. Jadi sebaiknya dilakukan dua-dua. Wali sunnatis salami fi kulli raka'ataini, dan kesunahan salam setiap 2 rakaat. Nah, karena kita menghindari atau melanggar kesunahan ya wadzalika makruhun, maka dia hukumnya makruh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadukum as-subha, kalau di antara kalian khawatir sudah masuk waktu subuh, sholat raka'atan wahidatan, maka cukup sholat 1 rakaat saja. Tutiru lahu, yang dijadikan sebagai witir. Tutiru lahu ma qad shalla, jadi dan menjadikan sholat tadi sebagai witir. Itu boleh. Jadi dengan misalnya bangun bar sahur tadi belum sempat sholat, tiba-tiba sudah mepet subuh. Kalau sekarang subuh kan jam 4.20 ya di daerah Pati sini. Itu tiba-tiba jenengan jam 4:15 belum sholat malam. Terus jenengan wudhu dan gage, wah ini gimana? Kalau saya sholat 2 rakaat pasti akan nggak cukup, karena nanti sudah masuk azan subuh. Ya sudah, sholat 1 rakaat saja, ya nggak apa-apa. Begitu 1 rakaat langsung salam, nah itu menjadi witir. Itu nggak apa-apa ya ngirit gitu. Ya kalau bisa disempatkan ya, terutama kalau di bulan puasa ini, karena ini mumpung bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Kalau sahur sebelum atau setelah sahur atau sebelum sahur nyempetin 2 rakaat rata kok 2 rakaat telah gitu ya. Itu tadi. Tapi witirnya biasanya jadinya kan sudah selesai di malam setelah tarawih ya. Ya minimal 2 rakaat tambah sholat taubat, sholat hajat atau apa gitu, supaya kita bisa memanfaatkan, terutama ini di asrul awakhir masih ada kesempatan mencari, berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi ketambahan ini kalau menurut Imam Ghazali itu kalau Ramadannya diawali hari Ahad, insya Allah itu Lailatul Qadarnya tanggal 29. Muga-muga do ketut kumanan. Nggih, semoga ketut kumanan. Itu menurut pendapatnya Imam Ghazali. Jadi tanggal 29 malam 29 Ramadan. Kemarin kan kita mulainya hari Ahad nggih. Gitu. Kalau yang mengikuti ru'yah, kalau yang mengikuti hisab sudah dimulai hari Sabtu. Nah, ini sekarang kita akan masuk ziyadatan ya, masih kurang sedikit. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Umar. Ziyadatan, ada tambahan, wa qad dalla ala anna adadat tarawih 20 rak'atan ghairu ma dzukira. Dan sudah jelas bahwa tadi di dalam hadis-hadis dan dalil-dalil dari para ulama bahwa hitungan rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat ya, itu sudah jelas sekali gitu. Marwahu Ibnu Humaid dan seterusnya, anna Rasulullah kana yusolli fi Ramadana 20 rakaatan wal witr. Jadi dulu Nabi mensolati 20 rakaat sholat tarawih di bulan Ramadan dan witir ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ya. Itu sudah menjadi ijma'us sahabah. Wallahu a'lam. Ini pembahasan sholat tarawih sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk al-mithalul khamisu, contoh yang kelima yang termasuk hal yang sering dijadi perdebatan, yaitu subutu syahrai Ramadana wa Syawalin, yaitu penentuan ketetapan 2 bulan
Ramadan dan Syawal. Jadi awal bulan Ramadan dan Syawal ini seringkali juga menjadi perdebatan. Posone mulai kapan? Kadang-kadang nek posone rapat geger. Bodone. Nah, ya lebarannya ini yang paling ramai. Sebentar lagi. Gimana lah sebenarnya ini kok kenapa kok harus berbeda pendapat ya? Nah, ini nanti akan dijelaskan di sini. Fafi hadzal zamani, di dalam masa sekarang ini, aimundunis fi qarnin, maksudnya adalah sejak pertengahan abad, takriban setengah abad yang lalu kurang lebih di Indonesia, masalan yasuru bainal muslimina jadalun wa miraun haula subutis syahraini ramadhana wa syawalin. Sudah terjadi tersebar di antara orang-orang muslim di Indonesia ini jadalun wa miraun, perdebatan ya soal haula subutis syahraini, terkait dengan ketetapan awal dua bulan ini, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ini sudah hampir kurang lebih 50 tahunan, jadi setengah abad yang lalu sejak ditulisnya kitab ini ya. Kalau sekarang ya sudah lebih, berarti sudah hampir seabad malah. Itu sudah terjadi seperti itu, perbedaan pendapat tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal. Lita'yini awali Ramadana, karena kebutuhan untuk menyatakan permulaan Ramadan, libtida'i shaumi, untuk memulai puasa, wa Syawalin, dan bulan Syawal yang Idul Fitri, untuk menentukan Idul Fitri. Karena dua bulan ini itu dibutuhkan menentukan awal bulan Ramadan untuk puasa dan mengakhiri bulan Ramadan untuk beridul fitri. Wa nahnu nansahu dzawis sya'ni, kami Mbah Ali Maksum ini menasehati kepada orang yang memiliki dzawis sya'ni, itu artinya orang yang memiliki pemikiran, yang bisa diajak berpikir, ayyufassilu, agar supaya memperinci fil mas'alati, di dalam permasalahan ini, birruju'i ilal kitabi was sunnati, dengan cara kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, wal i'tisami bihablillahi jami'an, dan berpegang teguh pada tali Allah, artinya jangan pada berantem ya, jadi tetap menjaga keutuhan hubungan di dalam hablum minallah, wajtina bitafarruqi, dan menjauhi perpecahan. Kenapa? Fa inna bad asyami wa yauma idul fitri min sya'airillahi ta'ala, karena sesungguhnya permulaan puasa dan juga hari Idul Fitri itu termasuk sya'airullah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah, karena di dalam dua bulan itu menjadi syiarnya agama Islam ya. Orang-orang muslim begitu semangat ya, diramaikan semua masjid-masjid, itu adalah syiar dan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jangan terlalu mempertimbangkan konflik itu menjadikan kita berpecah belah ya, sehingga bertukaran, akhirnya menjadikan syiar agama kita menjadi mati. Wa min ma'alimi tauhidil kalimati, dan sebagai tanda bersatunya kalimat tauhid, ala kalimat tauhidi, bersatunya kalimah ala kalimat tauhid, yaitu bersatu terhadap kalimat tauhid. Jadi semua satu kata di dalam kalimat tauhid. Wa huna tahqiqatun ilmiyatun syar'iyyatun. Di sini terdapat tahqiq atau penjelasan yang mendalam terkait dengan persoalan ini. Ada tahqiqat ilmiah syar'iyyah, qoma biha a'immatun a'lamun, yang dilakukan oleh para imam yang sangat alim. Kana min nataijiha an alimna, yang hasilnya itu bisa kita ketahui. Awalan, yang pertama ini, anna a'immatal madzahibil arba'ati, sesungguhnya para imam mazhab 4, ajma'at ala anna syahra ramadhana la yathbutu illa bi ahadi amrayn. Jadi para ulama mazhab 4 itu sudah bersepakat bahwa bulan Ramadan itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan salah satu dari dua hal ini. Apa itu? Ru'yatu hilalihi au ikmali sya'bana salasina yauman. Jadi pertama,
bulan Ramadan bisa ditetapkan itu dengan cara melihat hilal, melihat tanggal bulan yang bulan sabit itu ya, kalau kita bilangnya itu hilal itu bulan sabit. Jadi bahasa Arabnya bulan itu dalam bahasa Arab itu banyak, ada hilal itu berarti bulannya bulan sabit. Tapi kalau bulannya sudah penuh namanya badrun, bulan purnama. Tapi kalau bulan sebagai bagian dari tata surya itu namanya komarun, lawannya syamsun itu komarun ya. Jadi banyak sekali bahasa ya. Nah, kalau hilal itu adalah bulan sabit yang celirit itu ya, kayak alisen jenengan. Nah, itu namanya hilal. Kalau kita sudah melihat hilal di bulan Sya'ban kok kelihatan hilal itu bulan sabit ini, maka itu dinamakan sudah masuk bulan Ramadan ya. Melihatnya dengan apa? Dengan mata kepala. Jadi kalau zaman dulu itu, zamannya Nabi itu yang melihat hilal itu dengan mata kepala. Kalau sekarang kan sudah ada alatnya ya, kita bisa meneropong begitu. Kalau dulu ya nggak ada. Ya alat teropong juga baru-baru sekarang. Dulu ketika zamannya Indonesia awal-awal merdeka ya urung alat teropong ya, kalau melihat bulan langsung begitu. Jadi ru'yah memang. Jadi ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Itu baru bisa ditetapkan, oh ya besok adalah Ramadan, maka kita boleh berpuasa. Atau a'utmali sya'bana salasina yauman, atau dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau kita nggak bisa melihat bulan, maka kok sudah tanggal 30 Sya'ban berarti besok masuk bulan Ramadan. Ini yang menjadi titenan ya, di dalam bulan Hijriyah itu tidak ada tanggal melebihi 30. Kalau bulan Masehi kan 31 nggih. Sampai 31 hari. Tapi kalau dalam Hijriah tidak ada. Adanya 29 atau 31. Makanya biasanya tahun Hijriah itu lebih cepat, setiap tahun beda 11 hari dari tahun Masehi. Karena tadi jumlahnya dia hanya 29 maksimal 30. Kalau hitungannya orang Jawa itu biasanya nek bar 29 ya nanti 30, bar 30 29 atau 30 30, tapi nggak mungkin 29 29. Itu muka syafai wong Jawa. Saya taunya dulu dari ibu saya. Dulu itu kalau ngitung nggak pakai hisab, nggak pakai ruyah-ruyahan. Oh, ruwae wis 29. Ya engko yo Ramadane ya 30 iki. Istilah itu nukus dan kamal kalau orang Jawa itu. Itu ya akeh bener gitu. Jadi hitungan titenane wong Jawa itu ternyata akeh bener. Idza kana hunaka ma yamna'ur ru'yata. Jadi disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban itu jika di sana terdapat sesuatu yang menghalangi ru'yah. Jadi misalnya kita nggak bisa melihat min ghaimin karena mendung, au dukhanin atau karena ada asap, au gubarin atau ada debu, au ghairi au nahwiha atau yang yang lain-lain. Misalnya terjadi ada letupan Merapi misalnya kan, akhirnya ada asap yang tebal sekali menutupi, kita nggak bisa melihat adanya hilal. Terus gimana ini, sudah besok puasa apa enggak? Oh ya udah, sempurnakan saja menjadi Sya'bannya 30 hari. Baru setelah itu, setelah 30 hari baru masuk bulan puasa. Itu di dalam pendapat mazhab 4. Ini yang kita ikuti ya. Makanya orang NU itu kalau menentukan awal puasa nunggu dulu ru'yah pengumuman tuh. Biasanya sekarang kalau di sini kita ada namanya sidang isbat ya, sidang penetapan awal Ramadan dan awal Syawal yang dilakukan oleh Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam di Indonesia. Jadi sidang bareng gitu, namanya sidang isbat. Kita biasanya menunggu itu. Kalau belum ya nggak boleh. Itu. Kalau tidak bisa dilihat hilalnya, maka kita sempurnakan menjadi 30. Yang kedua, ini kesimpulan dari pendapat para a'immah tadi, wa annahum ajma'u aidon, sesungguhnya mereka para ulama tadi ajma'u berijma' juga ala anna dukhula Syawalin yasbutu kadzalika bi ru'yati hilalihi. Itu juga masuknya bulan Syawal juga ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan tanggal.
tapi dengan bukan dengan hitungan hisab, tapi dengan melihat langsung hilal. Fa'ilam yuro, ketika tidak dilihat hilalu Syawal, bulan-bulan di Syawal tadi, bulan sabitnya tidak terlihat, maka wajaba ikmalu Ramadhana. Itu tulisannya jenengan ikmali ya, yang lebih tepat ikmalu. Wajaba ikmalu Ramadhana salasina yauman, maka wajib menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi tidak boleh lebaran dulu, nunggu karena tidak bisa dilihat. Yang ketiga, wa inna siratal muslimina jami'an ala dzalika, sesungguhnya cerita atau sejarah orang-orang muslim semuanya terkait dengan penetapan tanggal di bulan Ramadan dan Syawal itu bidun istisna'in, dengan tanpa dikecualikan, idlam naqif ala khilafin lahu, karena kita tidak tidak berdiri pada persulayan atau perbedaan pendapat min ahlil qiblati kharija ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak mengikuti khilaf yang ada di dalam pendapatnya orang muslim, maksudnya min ahlul qiblah ini kharija ahli sunnah, di luar ahli sunnah wal jamaah, qabla zuhuril khilafi fi zamanil akhiri, sebelum terjadinya perbedaan pendapat di zaman yang akhir. Itu tidak ada yang mengatakan bahwa penetapan tanggal awal bulan itu dengan hisab, itu enggak ada. Semua mengatakan sejarahnya itu menyepakati bahwa penetapan tanggal itu dengan ru'yah dan atau menyempurnakan 30 hari. Wa anna ahlas sunnati wal jamaah wa ghairahum, dan sesungguhnya ulama ahlus sunnah wal jamaah dan yang lain ajma'u kulluhum ala adami jawazil amal bil hisabi. Menurut pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah itu tidak boleh mengamalkan hisab. Hisab itu hitungan tanggal ya, yang biasanya dipakai dengan menggunakan ilmu falak. Itu nggak boleh dipakai untuk menetapkan Ramadan dan Syawal. Gitu. Jadi Ramadan dan Syawal ketetapannya itu harus dengan menggunakan ru'yah atau menyempurnakan 30 hari Sya'ban. Ziyadatun, ada tambahan. Kenapa kok tidak boleh? Ini ada tambahan dari Imam As-Subki, Imam Ahmad As-Subki. Li'anna syari'a lam ya'mur bihi. Karena syari' di sini dalam hal ini adalah Nabi Muhammad itu tidak memerintahkan menggunakan hisab. Enggak pernah ada hadisnya yang mengatakan penetapan Ramadan itu menggunakan hisab. Hadza binisbah lil umumi. Ini dinisbatkan pada kepentingan menetapkan untuk umum. Artinya kalau kamu untuk diri sendiri monggo silahkan. Orang yang pintar falak ngitung dewe mengikuti hitungannya silahkan. Tapi penetapan untuk masyarakat umum itu tidak boleh dengan menggunakan hisab, tapi harus menggunakan ru'yah. Karena hadisnya Nabi itu jelas sekali. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah karena sudah melihat tanggal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika sudah melihat tanggal. Artinya berbuka ini adalah beridul fitri. Itu. Maka tidak boleh menetapkan Ramadan dengan menggunakan hisab. Tapi itu bagi untuk khalayak umum ya, artinya digunakan ketetapan masyarakat. Jadi misalnya jenengan sebagai pemimpin mengumumkan besok Ramadan berdasarkan apa? Berdasarkan hisab, tidak boleh. Ya, tapi kalau jenengan sendiri gimana? Wa amma bin nisbati lil hasibi nafsihi. Adapun bagi orang yang menghitung hisabnya sendiri, wa talamidihi, dan murid-muridnya, faqad jawazahul Imam Syafi'i wahdahu. Maka Imam Syafi'i membolehkan. Hanya Imam Syafi'i saja yang membolehkan. Jadi menurut Imam Syafi'i, nek orang yang ahli hisab atau orang-orang yang menjadi muridnya ahli hisab itu boleh menetapkan Ramadan atau Syawal menggunakan hisabnya, tapi untuk diri sendiri, enggak untuk orang banyak. Kalau untuk orang banyak harus nunggu ru'yah menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya. Jadi misalnya dulu di Indonesia itu punya namanya Mbah Turaihan ya, di Kudus itu kan ahli hisab. Setiap tahun sudah menghitung ini nanti lebarannya tanggal jatuh pada hari apa, nanti Ramadannya jatuh pada hari apa, sudah dihitung. Ada tanggalannya. Nah, itu bagi Mbah Turaihan sendiri menggunakan hisabnya boleh.
atau murid-murid yang mengikuti beliau boleh, kita yang membenarkan hisabnya beliau boleh. Tapi kalau jenengan menjadi pemimpin mengumumkan untuk masyarakat nggak boleh. Kalau untuk masyarakat umum ketetapannya harus berdasarkan ru'yah atau tadi 30 hari bulan Sya'ban. Wa amma ghairuhu, adapun selain Imam Syafi'i minal a'immati, dari berbagai imam, sawaun min ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim, baik para imam ini dari ahli sunnah wal jamaah maupun yang lainnya, faqalu bil man'i mutlaqan, mereka mengatakan itu dilarang secara mutlak. Jadi enggak boleh menetapkan tanggal bulan Ramadan maupun Syawal baik untuk sendiri maupun orang lain, itu enggak boleh menggunakan hisab secara mutlak selain mazhab Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i malah agak longgar, masih diperbolehkan untuk diri sendiri. Tapi selain mazhab Syafi'i, baik dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah maupun yang lain enggak boleh, malah diharamkan mutlak. Jadi dicegah secara mutlak. Lil umumi wal khususi, baik untuk halayak umum maupun untuk diri sendiri, itu enggak boleh semuanya. Ya, ini besok sebentar lagi kita akan menghadapi nanti kalau Lebaran, kalau enggak Senin ya Selasa, ya. Nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Mau Senin apa Selasa? Kok koyok dodolan ae. Minta Senin atau Selasa, milih Senin. Kita tunggu nanti kalau ada ru'yahnya ya. Ternyata kok Senin sudah Lebaran ya Senin. Ya alhamdulillah, kalau belum kita sempurnakan 30 hari puasanya, berarti lebarannya di hari Selasa. Tapi ibu-ibu yang susah, terus belonjoku gimana ini? Terus kadang nyembelah ayam. Ya, dimasukkan kulkas saja. Yang kelima ini pendapat ini, wa annal ibrata fi thubuti syahrai ramadhana wa syawalin, dan sesungguhnya yang dianggap di dalam ketetapan 2 bulan Ramadan dan Syawal itu biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. La biwujudihi bil fi'li fil waqi'i, bukan dengan adanya hilal ya di dalam kenyataan, tetapi dengan ru'yah. Jadi maksudnya bagaimana itu? Allazi qad yu'rafu min tariqil hisabi, yang terkadang sudah diketahui dengan cara hisab. Jadi maksudnya adalah penetapan bulan Ramadan dan Syawal itu harus dengan ru'yah, dengan melihat. Ru'yatul adli, melihatnya orang yang adil, yang bisa dipercaya. Bukan dengan adanya hilal fil waqi', bukan karena adanya hilal dalam kenyataan. Maksudnya gimana? Misalnya kita nggak bisa melihat nih, nggak ada orang yang bisa melihat, tapi dalam kenyataannya sebenarnya sudah ada hilal, neng kita yang nggak bisa melihat karena mendung, ya, karena salah melihatnya, yang hilalnya di sana kita ngelihatnya ke sana, kan nggak kelihatan tuh, ya kan? Jadi nggak ketahuan gitu, misalnya. Tetapi janjinya harus ono hilal, sudah ada dalam kenyataan, tapi itu nggak bisa kamu digunakan, ditetapkan sebagai awal Ramadan maupun Syawal. Bahkan juga ini tadi, misalnya dengan diketahui melalui thariqil hisab, dengan cara jalan hitungan, itu juga tidak boleh digunakan sebagai ketetapan tanggal. Jadi yang digunakan adalah ru'yahnya. Kalau tanggal 29 nggak bisa ru'yah, maka 30 disempurnakan dari 30 hari. Terus 30 hari diru'yah lagi ya nggak usah. Kalau udah 30 hari nggak perlu diru'yah. Ada ru'yah maupun enggak sudah langsung tanggalnya ganti. Oh coba ru'yah terus ya kan. Jangan gini, tanggal 30 kita ru'yah lagi nggak ada hilal, berarti besok nggak jadi puasa, molor meneh gitu. Tidak. Kalau sudah 30 hari berarti ada nggak ada tanggal yang terlihat, pasti sudah tanggal 1 Syawal atau Ramadan, ya. Begitu caranya. Hadhihin nata'ijul khamsu ma'lumatun minat tahqiqatil atiyati. 5 tadi, kesimpulan tadi di atas ya, 1 sampai 5 itu sudah diketahui dari pentahqiqan yang sudah dijelaskan, dari pentahqiqan yang ada berikut ini. Wa fil madzahibil arba'ati, di dalam mazhab 4, yasbutu syahru ramadhana bi ahadi amraini. Pendapat di dalam mazhab 4 mengatakan bahwa ketetapan bulan Ramadan itu dengan salah satu dari 2 hal. Al-awwalu ru'yatu hilalihi, yang pertama adalah dengan melihat tanggalnya.
idza kanatis sama'u khaliyatan, ketika langit itu bersih, mimma yamna'ur ru'yata min ghaimin aw dukhanin aw ghubarin aw nahwiha. Jadi ketika langit tidak ada halangan, bisa dilihat tanpa terhalang mendung atau asap atau debu atau yang lain, maka kita menggunakan hilal, ru'yatul hilal. Asani ikmalu sya'bana salasina yauman. Yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan 30 Sya'ban, 30 hari bulan Sya'ban. Idza lam takun is-sama'u khaliyatan mimma dzukira. Ketika langit tidak bisa terlihat atau terhalang dari tadi melihat hilal. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadisnya Nabi yang berbunyi nisumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Berarti beridul fitri. Fa inhum ma'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Ketika tertutup mendung oleh kalian, fa akmilu iddata sya'bana, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban salasina menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Ziyadatun, ada tambahan dari Kiai Ahmad Subeki ini. Wa maknal hadisi, makna atau arti hadis tadi itu, annas samaa, sesungguhnya langit, idza kana bis sama'i ghaimun, jika di langit terdapat mendung, fa innal marji'a fi dzalika yakunu ila Sya'ban. Maka yang dirujuk dalam kasus seperti itu adalah pada bulan Sya'bannya. Bimakna an nukammilahu salasina yauman, dengan arti bahwa kita harus menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bihaitsu law kana naqisan fi hisabina nulghi dzalikan naqsa. Meskipun ketika di dalam hisab kita, hitungan kita itu kok hitungannya kurang, Sya'ban ini hanya 29 bukan 30, maka nulghi dzalikan naqsa. Kita hilangkan atau kita abaikan saja hisab itu, nggak bisa digunakan sebagai patokan. Karena yang digunakan adalah ru'yah. Kalau tidak ada ru'yah, kita ikmal, ya, menyempurnakan 30 hari. Wa in kana kamilan wajaba shaumu. Kalau sudah sempurna 30 hari, maka wajib puasa. Wa hadhil qa'idatu wada'aha syari'. Dan kaidah ini telah diletakkan oleh syari', yaitu Nabi, alladzi amara bisyam. Allah secara hakiki, syari' itu Allah hakikatan, dan kanjeng Nabi majazan. Alladzi amara bisyami, yang telah memerintahkan puasa. Fa huwa sahibul haqqil mutlaqi. Dan syari' itu adalah orang yang memiliki kebenaran yang mutlak, fi nasbil alamatil lati yuriduha, di dalam menegakkan tanda-tanda yang dikehendakinya. Nah, itu cara kita menetapkan tanggal. Jadi besok kalau terjadi perdebatan seperti itu, jenengan tidak usah bingung lagi, aku ini ikut siapa? Ya, ikut yang menjelaskan ru'yah. Karena kita tidak punya hisab, jenengan tidak punya ilmu hisab. Gitu. Kalau saya mau ngikuti hisab, monggo, tapi hanya untuk diri sendiri, tidak digunakan untuk orang lain. Jadi jenengan jangan woro-woro, besok saya lebaran, melok lebaran aku KB, nggak boleh. Kalau jenengan mau ngikuti hisab, misalnya hisabnya dari Menara Kudus atau dari mana misalnya, ya boleh, silahkan. Atau yang kalau Bu Nailin dan kawan-kawan ini yang dia dulu pernah belajar falak, ngitung sendiri, nah boleh digunakan untuk diri sendiri menurut Imam Syafi'i tadi, ya. Atau murid-muridnya yang membenarkan boleh, tetapi tidak boleh digunakan sebagai ketetapan umum. Ketetapan umum kita mengikuti imam, yaitu pemerintah. Oke, maka tanggal 29 nanti kita lihat mboten Jokowi. Maksudnya hasil sidang isbatnya ini yang melakukan nanti banyak orang, ya. Ketetapan di pemerintah mengatakan apa? Nah, kita mengikuti bersama-sama gitu. Qala syaikhu wallahu a'lam bissawab. Ini karena sudah minggu keempat di bulan Ramadan, tetapi kitabnya belum khatam. Dari PAC kepinginnya dilanjutkan, tetapi kita belum tahu waktunya, nggih. Insyaallah ya pokoknya setelah Ramadan. Untuk waktunya apakah
harinya sama, jamnya sama, nanti kita menunggu pengumuman dari pengurus PAC nggih. Monggo silahkan. Itu yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Kalau ada yang salah itu murni dari kebodohan saya, dan kalau ada yang benar itu adalah petunjuk dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan ngaji di bulan Ramadan ini betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.